Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, pada pagi hari ini mari kita renungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah penebusan seisi dunia oleh darah perjanjian. Di dalam surat Ibrani 9:22 dikatakan demikian, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 5-10 tertulis juga demikian. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus. Saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa kematian Yesus di kayu salib dengan mengorbankan dirinya, yaitu mencurahkan darahnya, merupakan jalan kepada penebusan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 43:11 yang berbunyi demikian, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Hal itu sejalan juga dengan perkataan Yesus sendiri, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, darah Yesus merupakan darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kita bersyukur dengan adanya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hidup kita telah ditebus dari kesia-siaan dan kebinasaan. Ada pertukaran yang terjadi di atas kayu salib, yaitu Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan memikul dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Mari saudaraku, setiap kali kita mengambil bagian di dalam perjanjian kudus, kita mengingat kebaikan dan kasih Allah yang dinyatakan bagi kita orang berdosa di dalam penebusan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Mari kita berkata seperti Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dialah Yesus yang bukan saja mati di atas kayu salib, tetapi yang kemudian bangkit dari kematian untuk memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan menantikan Dia. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 28, demikian bunyinya, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Selamat beraktivitas, selamat beribadah kepada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.